Bab 611. Nama, Dewa Perang Surgawi kembali ke kota penulis, Liu Yuetian. Plus matikan mengatur ulang. Ini, Wu Qingwei tampak ragu-ragu, tetapi itu hanya sedetik. Dia buru-buru berkata, ya, saya akan melakukannya. Lebih baik mempertahankan 40% saham perusahaan daripada kehilangan segalanya dan menghadapi risiko di penjara. Untuk apa yang harus dilakukan nanti, Anda bisa melakukannya sendiri. Yang Xuan meludahkan kata lain dengan samar. Kemudian dia bangkit dan berjalan keluar pintu. Ketika saya sampai di pintu, saya tiba-tiba menoleh dan tersenyum pada sekretaris wanita yang tercengang. Terima kasih telah menyalakan sebatang rokok untuk saya tadi. Ini bahkan sebagai balasannya. 3 jam, Sunan masih bersandar di kursi dan menatap langit-langit. Matanya penuh dengan keengganan dan keputusasaan. Dalam 3 jam ini, dia melakukan perjuangan terakhir dan berpikir banyak perhatian, tetapi tidak ada yang berhasil. Dia tahu bahwa Su tidak dapat bertahan kali ini. Tanpa pasokan bahan baku, daftarnya tidak akan lengkap. Untuk pesanan ini, dia menginvestasikan hampir semuanya di Su, dan juga meminjam banyak uang dari bank. Jika berhasil, Sus pasti bisa melangkah beberapa langkah dan menjadi perusahaan menengah dari perusahaan kecil. Namun jika gagal, perusahaan tidak hanya akan gagal, tetapi juga menanggung utang yang sangat besar. Selama lebih dari setahun, siang dan malam, perusahaan telah mencurahkan seluruh usahanya. Tidak ada yang bisa menahan pukulan itu. Sunan, jangan terlalu banyak berpikir. Karena sesuatu telah terjadi, kita harus menghadapinya. Su Mei menghela napas dan menghibur, hanya saja perusahaan itu sudah tutup. Hanya orang-orang yang punya satu napas. Tidak ada masalah besar di dunia ini. Sebenarnya, ketika dia mengucapkan kata-kata ini, Su Mei juga sangat bersalah, karena perusahaan itu miliknya, dan perasaannya terhadap perusahaan itu tidak kurang dari Sunan. Namun saat ini, dia, sebagai seorang saudari, tidak boleh kalah. Bahkan jika dia ingin menangis, dia tidak bisa menangis di depan Sunan. Kakak, maafkan aku. Sunan menatap Su Mei dengan ekspresi acuh tak acuh dan tahu bahwa sulit untuk bertahan. Dia sangat mengenal karakter Su Mei. Di balik penampilannya yang ceroboh, sebenarnya ada hati yang lebih lembut daripada siapapun. Jika aku tidak menarikmu, kamu tidak akan datang ke hari ini. Bagi Su Mei, Sunan penuh dengan rasa bersalah. Dasar gadis bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini. Mata Su Mei memerah, sekarang kamu adalah satu-satunya kerabat di dunia ini dan saudara perempuanku. Tidak peduli apa yang terjadi, saudara perempuan kita dan aku akan menghadapinya bersama. Setelah itu, dia menghela nafas, itu adalah sekelompok karyawan yang telah bersama kita selama lebih dari setahun. Aku telah mengikuti kita siang dan malam selama lebih dari setahun, hanya untuk harapan yang baik. Tapi sekarang, dong dong dong, saat ini, tiba-tiba terdengar suara berirama 3 ketukan pelan di luar pintu. Sunan mengira itu adalah karyawannya, menarik napas dalam-dalam, membelai rambutnya, berusaha menjaga nada suaranya tetap tenang, masuklah. Pintu didorong terbuka dan seorang pria masuk dari luar. Ketika mereka melihat orang yang dikenalnya, wajah mereka berubah. Terutama Su Mei, setelah melihat pria ini, kedua matanya tampak menyemburkan percikan api, dan berkata dengan marah, Wu Qingwei, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu ingin melihat lelucon? Maaf mengecewakanmu, aku tidak ingin bekerja di perusahaan yang rusak ini untuk waktu yang lama. Aku hanya meminjam tanganmu untuk mencari jalan keluar. Sekarang kamu keluar dari sini. Perusahaan tidak tutup selama semenit pun. Itu masih wilayahku. Pada saat yang sama, semua pemasok bahan baku di sekitar kota Nanjiang mengumumkan untuk memblokir Su, dan kamu dapat menebak siapa yang melakukannya dengan jari kakimu. Kecuali Wu Qingwei, tidak ada orang lain dalam film ini yang memiliki kemampuan ini. Sebelumnya, Su Mei bertanggung jawab atas pekerjaan penjangkauan, tetapi dia juga minum beberapa gelas dengan Wu Qingwei. Ketika kecelakaan itu terjadi tadi, Su Mei juga menghubunginya. Saat itu, Wu Qingwei terlalu sombong di telepon, mengatakan bahwa kanker pasar Su seharusnya sudah diangkat sejak lama. Jangan menghalangi di sini. Goyangkan ekormu dengan Tuan Li Min. Perusahaanku bangkrut. Sekarang kau senang. Wajah Su Mei penuh dengan makian. Karena Wu Qingwei adalah pemasok bahan baku pakaian terbesar di daerah ini, dan orang ini memiliki pikiran yang buruk dan selalu membuat perhitungan kecil terhadap Su Mei.
Selama beberapa minuman sosial, dia melakukan beberapa gerakan kecil ke Su Mei kurang lebih, tetapi Su Mei hanya bisa kehilangan senyum, karena ada perusahaan yang menunggu untuk memberi makan di belakangnya. Tetapi sekarang berbeda. Bagaimanapun, perusahaan telah kehabisan utang, dan kemarahan kebencian baru dan kebencian lama telah dilampiaskan. Namun, yang mengejutkan Su Mei, Wu Qingwei dimarahi. Alih-alih marah, dia tiba-tiba berlutut. Tuan Su, saya salah. Saya salah melakukannya. Aku juga ditipu oleh Jalang Limin. Untuk sementara waktu, lemak babi menutup mataku dan melakukan hal bodoh seperti itu. Tolong maafkan aku. Sunan dan Su Mei tercengang. Wu Qingwei, apa yang kau nyanyikan? Su Mei berkata dengan waspada, sudah kubilang, Bibi, aku sudah keluar dari perusahaan. Aku tidak punya banyak hutang. Jika kau ingin mempermainkanku, aku bisa mempertaruhkan nyawaku. Wu Qingwei menangis dengan getir, Bibi, aku menantang kalian berdua untuk berpikir dengan hati-hati. Aku benar-benar merasa telah melakukan kesalahan. Saat Wu Qingwei berbicara, dia mengeluarkan kontrak kerja sama dari tubuhnya dan menyerahkannya dengan tangan penuh hormat. Silakan lihat, bibi-bibiku. Ini adalah kontrak kerja sama yang telah aku buat. Selama kalian menandatanganinya, ini akan segera berlaku. Wu Qingwei adalah orang yang cerdas. Dia tahu betul bahwa Dewa Agung saat ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Akar dari masalah ini sama sekali bukan perusahaan Su, tetapi Sunan. Jika Anda ingin Dewa Agung tidak menyusahkan diri Anda di masa mendatang, kecuali jika Anda meminta maaf kepada Sunan. Sunan mengambil kontrak itu dengan ragu-ragu dan menatap Wu Qingwei dengan waspada. Kemudian dia membacanya dengan saksama. Namun, setelah membaca beberapa halaman, Sunan sangat terkejut hingga dia tidak bisa menutup mulutnya untuk waktu yang lama. Kontrak itu tidak hanya mengatakan bahwa kedua belah pihak akan terus bekerja sama, tetapi juga memberikan persyaratan yang seperti bekerja untuk Su secara cuma-cuma. Kontrak kerja sama macam apa ini? Itu hanya kontrak pemberian uang. Sebagai presiden perusahaan, Sunan juga sangat ahli dalam hukum. Tidak ada jejak menggali lubang dalam kontrak ini. Selama Anda menandatangani nama Anda di atasnya, itu akan segera berlaku. Wu Qingwei, apa yang kamu lakukan sampai gila? Su Mei juga tampak bingung dan bertanya-tanya apakah pria itu gila. Dua bibi dan nenek, aku tidak gila. Aku dengan tulus bertobat atas apa yang telah kulakukan. Apakah Anda puas dengan harga dalam kontrak? Jika Anda tidak puas, saya dapat mengubahnya. Harga yang Anda katakan adalah harga yang sebenarnya. Wu Qingwei menangis terseduh-seduh, dengan ketulusan dan permohonan di wajahnya. Sunan dan Su Mei menjadi semakin bingung. Tidak terlihat seperti mereka berpura-pura. Tuan Wu, apakah Anda punya syarat? Sunan tahu bahwa tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan berpikir Wu Qingwei pasti punya rencana lain. Tidak ada syarat. Tidak, hanya satu syarat. Wu Qingwei dengan cepat mengeluarkan selembar kertas dari tubuhnya, dengan hormat menyerahkannya kepada Sunan dengan kedua tangan, dan memohon, saya hanya meminta Su untuk selalu menandatangani di sini. Sunan bingung. Akibatnya, dia hanya melirik kertas itu dan tertegun. Surat pertobatan. Yang tertulis di kertas itu adalah pengakuan dan penyesalan Wu Qingwei atas kesalahannya. Setiap kata dan kalimatnya disebut sakit hati. Dia menulis lebih dari 10.000 kata, seperti melakukan sesuatu yang keji. Hal ini benar-benar membingungkan Sunan dan Su Mei bersaudara. Baiklah, akui saja kesalahanmu. Jangan mengulanginya lagi. Kembalilah. Sikap Wu Qingwei membuat Su Mei merasa sedikit malu dan melambaikan tangannya. Tidak. Wu Qingwei menggelengkan kepalanya seperti mainan kerincingan, menatap Sunan dan memohon, Presiden Su harus menandatanganinya. Jika Anda tidak menandatangani hari ini, saya tidak bisa berlutut. Ini, Sunan juga tampak bingung. Setelah ragu-ragu sejenak, dia mengambil penanya dan menandatangani namanya di atasnya. Terima kasih, Tuan Su, terima kasih. Wu Qingwei seperti mendapatkan harta karun yang langka. Dia memegang surat pertobatan di tangannya, dan wajahnya penuh dengan kegembiraan dan kegembiraan. Bahkan ketika saya keluar, saya menari tangan dan kaki, yang bahkan lebih mengasyikkan daripada memenangkan lotre. Sunan dan Su Mei benar-benar bingung. Kedua saudara perempuan itu saling memandang dengan curiga. Hati mereka berkata bahwa Wu Qingwei gila atau mereka sedang bermimpi. Setelah beberapa saat,
Selain perusahaan Wu Qingwei, pemasok bahan baku lainnya di sekitar Nanjiang juga menelepon satu demi satu, mengklaim bahwa hal sebelumnya adalah kesalahpahaman total. Mereka tidak hanya bersedia untuk terus bekerja sama dengan pakaian Su, tetapi juga mengambil inisiatif untuk menekan harga pasokan bahan baku hingga 20% untuk menyatakan pertobatan mereka. Perusahaan Su hidup kembali dalam sekejap. Sementara kedua saudara perempuan itu bahagia, mereka juga memiliki keraguan besar. Apakah Wu Qingwei benar-benar menemukan hati nuraninya? Tetapi bahkan jika dia memiliki hati nurani, dia tidak perlu melebih-lebihkan, bukan? Pengalaman sosial Su Mei jauh lebih kaya daripada Sunan, dan dia berkata, menurutku tidak sesederhana itu. Baru saja aku melihat dari matanya bahwa dia pasti tidak bertobat, seolah-olah dia takut akan sesuatu. Takut, Sunan bertanya-tanya, siapa yang dia takuti? Pandangan Su Mei jatuh ke wajah Sunan. Aku, Sunan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Aku tidak punya apapun yang layak untuk membuatnya takut. Su Mei tampak sedikit bermartabat. Baru saja dia harus memintamu menandatangani surat pertobatan untuk menunjukkan bahwa itu untukmu. Tidak ada apapun pada dirimu yang bisa membuatnya takut. Mungkin dia takut pada seseorang di sekitarmu. Sunan tertegun dan tiba-tiba berkata, maksudmu Yang Xuan. Setelah itu, dia dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, menurutku tidak. Meskipun Yang Xuan punya sejumlah uang di tangannya, dia tidak akan membiarkan Wu Qingwei takut padanya. Gadis bodoh, kau masih terlalu sederhana. Su Mei tersenyum pada Sunan, jauh sebelum Yang Xuan mengungkapkan identitasnya kepadamu, aku merasa dia tidak tampak begitu sederhana. Pikirkan tentang berapa banyak hal yang telah terjadi sebelumnya. Setiap kali dia maju, tidak peduli seberapa sulitnya masalah itu, semuanya harus diselesaikan. Pada awalnya, ketika aku melawanmu, aku benar-benar mengosongkan pikiranku, tetapi setiap kali aku mengenai kapas atau pelat baja. Pada saat itu, aku selalu merasa, seolah-olah ada kekuatan misterius yang tak terlihat yang membantumu, tetapi aku tidak memikirkan kepala Yang Xuan saat itu. Tetapi kemudian, aku akan memberitahumu satu hal. Ketika keluarga Su mengatakan mereka ingin memblokir kita, Tang Wunyuan, orang terkaya di ibu kota provinsi, tiba-tiba berdiri dan langsung memblokir seluruh keluarga Su. Pikirkan tentang itu. Mengapa Tang Wunyuan melakukan ini? Kami tidak mengenalnya. Kami tidak merasakan apapun saat itu. Kemudian, ketika kami memikirkannya dengan saksama, kami merasa ada beberapa keraguan besar di sini. Hanya ada satu penjelasan, yaitu Yang Xuan. Pikirkanlah, dan acara makan malam amal yang kau adakan terakhir kali, Liu dari grup Tiancheng, Tang Wunyuan, orang terkaya di ibu kota provinsi, keluarga Chen Diusu, dan guru Antianhe. Orang-orang ini semuanya adalah tokoh super terkenal. Apakah mereka datang ke acara makan malam amal yang tidak kau ketahui itu hanya karena kebetulan? Sunan tercengang. Dia juga sangat bingung dengan apa yang dikatakan Su Mei, tetapi dia tidak berpikir dalam-dalam. Sekarang tampaknya memang demikian. Jadi, aku yakin Yang Xuan memiliki latar belakang yang kuat yang tidak dapat kita bayangkan selain uangnya. Su Mei mengatakan kesimpulan akhirnya. Sunan merasa sedikit bingung. Apakah Yang Xuan menyembunyikan sesuatu darinya? Sunan, mengapa aku tidak membantumu menemukan cara untuk mengujinya? Su Mei tiba-tiba tergerak pikirannya. Yang Xuan memiliki terlalu banyak rahasia. Dia benar-benar khawatir. Uji kentut. Pada saat ini, Yang Xuan tiba-tiba membuka pintu dan masuk dengan senyuman dari luar, membawa sekantong makanan di tangannya. Kakak iparku juga ada di sana. Kita akan makan bersama. Hanya saja aku memasak lebih banyak makanan hari ini. Setelah meletakkan makanan di atas meja teh, menatap kedua saudari itu dengan ekspresi aneh, Yang Xuan menatap Sunan dan berkata sambil tersenyum, menantu perempuan, jangan dengarkan bibimu bermain-main di sini. Ada beberapa hal yang tidak kukatakan padamu sebelumnya. Suamimu adalah pria yang sangat besar. Meskipun banyak hal yang tidak bisa kukatakan padamu untuk saat ini, kamu hanya perlu mengingat sedikit. Suamimu lebih baik dari yang kamu kira. Selama aku di sini, aku bisa membantumu bahkan jika itu masalah besar. Setelah itu, dia tersenyum pada Su Mei dan berkata, kakak ipar, aku sudah mengaku. Jangan coba-coba, terlalu malas untuk memberitahumu. Su Mei memutar bola matanya. Pokoknya, aku hanya satu, atau kalimat itu. Tidak peduli siapa kamu harus bersikap baik kepada adikku di masa depan,
atau aku harus bekerja keras denganmu. Haha, jangan khawatir. Duduklah dan makanlah dulu dan cobalah keahlianku. Makanannya sangat nikmat. Sunan dan Sumei sudah lama tidak makan makanan yang enak. Yang Xuan memiliki keterampilan memasak yang baik. Kuncinya adalah mereka telah melewati krisis besar lagi dan saraf mereka akhirnya rileks. Di malam hari, Sunan memiliki sesuatu untuk tinggal di perusahaan untuk bekerja lembur. Mobil Sumei terbatas hari ini, jadi dia meminta Yang Xuan untuk mengantarnya kembali. Ketika dia sampai di pintu komunitas Sumei, Sumei tidak turun dengan tergesa-gesa, tetapi memberi isyarat gunting kepada Yang Xuan. Katakan saja apa yang ingin kamu katakan. Aku akan menjawabnya segera, sehingga kamu tidak akan curiga sepanjang hari. Yang Xuan mengeluarkan sebatang rokok tanpa filter dan menyerahkannya, tapi rokokku ini bikin sesak. Aku tidak tahu apakah kamu terbiasa merokok. Sumei mengambil rokok itu dengan cekatan, menyesapnya, lalu meludahkan sebatang rokok. Yang Xuan, Sunan adalah adik perempuanku dan satu-satunya kerabatku di dunia ini. Kamu harus memberiku 1 batang. Sumei berbicara dengan lemah. Yang Xuan juga memesan 1 batang untuk dirinya sendiri dan berkata, aku baru saja mengatakannya. Beberapa hal tidak bisa dikatakan untuk saat ini. Ada terlalu banyak hal yang terlibat. Jika kamu tahu, itu tidak baik untukmu. Bukan itu yang sedang kubicarakan. Sumei menggelengkan kepalanya pelan, tiba-tiba berbalik, menatap Yang Xuan dan berkata dengan serius, Yang Xuan, sampaikan padaku kata-kata yang menyentuh hati. Apakah kamu mencintai Sunan? Omong kosong, tentu saja aku mencintai. Yang Xuan berkata tanpa ragu, biar kukatakan padamu. Jika suatu hari, Sunan dan aku hanya bisa hidup satu, aku tidak akan menunda sedetik pun. Aku pasti akan memilih untuk memberi Sunan kesempatan, bahkan jika kami hancur berkeping-keping. Sumei mengangguk pelan, maukah kau berjanji untuk mencintainya seumur hidupmu dan tidak akan pernah meninggalkannya? Kali ini Yang Xuan tidak berbicara langsung dan merokok dengan wajah berwibawa. Setelah lama terdiam, ia mendesah, aku tidak bisa berjanji. Perkataan Sumei menusuk tempat terakhir di hati Yang Xuan. Jika dia baru saja memulihkan ingatannya, dia pasti akan memberikan jawaban tegas tanpa ragu-ragu. Karena saat itu, Yang Xuan mengira dia bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melepaskan segalanya dan merasa puas bersama Sunan dalam hidupnya. Namun setelah banyak hal, Yang Xuan tahu bahwa nasibnya tampaknya sudah ditakdirkan. Dia selalu tampak memiliki hubungan dengan dunia gelap yang kejam dan berdarah. Dunia gelap itu seperti awan yang menggantung di langit. Bahkan jika Yang Xuan telah kembali ke rumah, dia tidak akan sepenuhnya menyingkirkan awan itu. Hanya 1 hari, setelah awan itu menghilang, dia dapat memiliki hak untuk memilih. Dia tahu bahwa dia dan kelompok burung hantu, atau seluruh dunia gelap, akan memiliki pertarungan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum perang berakhir, dia tidak dapat membuat pilihan yang akurat tentang nasibnya. Tapi aku akan melakukan yang terbaik. Yang Xuan menoleh dan tersenyum pada Sumei. Pada saat yang sama, kelompok pakaian Xingqiao di cabang Nanjiang. Li Min memegang rokok seorang wanita dan bersandar pada sandaran punggung yang lebar dan nyaman, dengan nyaman menindih 2 kaki panjang yang terbungkus sutra hitam, dagunya sedikit terangkat, dan matanya berbinar dengan keyakinan yang besar. Dia baru saja menegosiasikan daftar besar lainnya. Jika momentum ini terus berlanjut, waktu untuk menyelesaikan tujuan harus dikurangi setidaknya setengahnya. Pada saat itu, dengan lingkaran cahaya ini di kepalanya, dia akan kembali ke rumah Li dan takut kalah dari kedua saudara lelaki yang hanya mengenal kemalasan sepanjang hari. Bagaimana perolehan pihak Su? Apakah mereka mengambil video saat menangis memohon belas kasihan? Li Min tiba-tiba teringat pada pihak Su. Asisten di dekatnya menjawab, Tuan Li, mereka belum menghubungi kita. Oh, saya tidak berharap menjadi sangat tangguh. Li Min berkata dengan lemah, tetapi saya ingin melihat berapa lama mereka bisa bertahan. Asisten itu ragu-ragu sejenak dan tiba-tiba berkata, Tuan Li, saya mengirim seseorang ke pihak Su. Lampu pabrik mereka terang dan mereka bekerja lembur dengan penuh semangat. Apa? Tidak mungkin. Li Min berkata, saya merusak semua bahan baku mereka. Tanpa bahan baku, di mana mereka bisa bekerja? Apakah Anda salah? Tidak, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Memang ada lembur yang bekerja di sana, dan saya melihat lebih dari selusin truk bahan baku melaju ke pabrik mereka.
Asisten itu menjawab. Li Min tertegun dan buru-buru mengeluarkan telepon dan menelepon Wu Qingwei. Tuan Wu, apa yang terjadi? Ada sejumlah bahan baku baru dari pihak Su. Periksa dari mana asalnya. Jangan periksa. Wu Qingwei berkata kembali di ujung telepon, saya menyediakan bahan mentahnya. Apa? Li Min berkata dengan marah. Wu Qingwei, apakah kamu gila? Bukankah aku sudah menyuruhmu untuk memotong semua barang mereka? Apakah kamu menutup telinga terhadap kata-kataku? Aku perintahkan kamu untuk segera memotong barang-barang di sana, jika tidak. Petik 2. Tuan Li, aku sangat menyesal. Wu Qingwei berkata dengan acuh tak acuh, Su adalah mitra pentingku. Wajar saja untuk memasok mereka. Mengenai kebaikan Tuan Li, itu tidak perlu. Kalau begitu, tolong jangan hubungi aku lagi di masa mendatang. Setelah itu, Wu Qingwei langsung menutup telepon. Nona Li memang sulit diajak main-main, tetapi dia tahu bahwa Yang Xuan bahkan lebih sulit diajak main-main. Panggilan telepon biasa dapat memaksanya ke jalan buntu dalam 3 menit. Pasti Nona Li sama sekali tidak memiliki energi seperti itu. Mengenai latar belakang identitas Yang Xuan, Wu Qingwei tidak banyak bertanya, dia juga tidak akan berspekulasi tanpa izin. Tetapi dia adalah orang yang cerdas. Selama dia tahu bahwa meskipun dia adalah musuh keluarga Li, dia tidak akan pernah bisa memprovokasi pria itu. Tidak bisa dijelaskan. Li Min membanting telepon ke lantai. Ada apa dengan Wu Qingwei? Demi seorang Su, dia berani menentangku. Kemudian tatapannya dingin, tanpa diduga, ada 2 sikat di sisi Su, tetapi apakah mereka pikir mereka bisa lolos dari telapak tanganku? Siapkan mobil segera dan pergi ke komunitas Donghua. Komunitas Donghua, Yao Bin adalah bakat teknis teratas. Sunan memberinya kesejahteraan tinggi dan membelikannya rumah komersial di sini. Jabatannya saat ini adalah Direktur Kualitas dan Teknis, yang terutama bertanggung jawab atas konfigurasi pewarna dan pengendalian berbagai peralatan canggih. Awalnya, dengan kontribusi dan kemampuannya terhadap perusahaan, dia sepenuhnya memenuhi syarat untuk posisi wakil presiden perusahaan. Tetapi Yao Bin memiliki karakteristik, yaitu, dia terlalu pengecut. Dia tidak bisa kentut dengan 3 tongkat pada waktu biasa. Ketika berbicara dengan orang lain, matanya menghindar dan menunjukkan kehati-hatian. Meskipun dia adalah tulang punggung teknis pertama perusahaan, karyawan perusahaan tidak pernah menganggapnya sebagai pemimpin. Bahkan petugas keamanan dapat meneriakinya. Singkatnya, Yao Bin jelas bukan orang yang berbakat dalam manajemen, jadi Sunan hanya bisa membiarkannya tetap di pos teknis. Yao Bin bekerja lembur hari ini. Ketika dia tiba di komunitas, dia menemukan bahwa dia lupa membawa kartu saku, jadi dia dengan hati-hati meminta penjaga untuk membukakan pintu untuknya. Apa kamu punya ingatan yang panjang? Sudah berapa kali? Ketika penjaga komunitas melihat bahwa itu adalah Yao Bin, dia langsung mulai berteriak. Karakter pengecut Yao Bin akan diganggu kemanapun dia pergi. Maaf, lain kali aku akan memperhatikan. Tolong buka pintunya. Yao Bin tampak bersalah dan bahkan tidak berani menatap satu sama lain. Dia mengusap pakaiannya dengan gugup saat berbicara. Sial, ini benar-benar merepotkan. Jangan kembali lagi jika kamu lupa membawa kartu akses. Petugas keamanan membuka pintu dengan tidak sabar dan mengumpat. Setelah Yao Bin masuk, seorang petugas keamanan baru menanyai petugas keamanan lama, "Kapten, orang ini tampaknya sangat kaya, dan dia adalah pemilik di sini. Kamu tidak akan mengalami kecelakaan jika kamu memarahinya seperti ini." Petugas keamanan tua itu mengembuskan asap rokok dengan sembarangan, meletakkan kakinya di kursi dan berkata, "Aku tidak berani memprovokasi pemilik lain. Tapi orang ini bisa memarahi sesuka hati. Dia pengecut, dia sangat berhati-hati. Jangan memarahi." Tidak apa-apa menendang pantatnya. Yao Bin kurus dan kecil. Dia tampak seperti ayah Ma. Dia naik lift, masuk ke rumah dan membuat secangkir kopi. Untuk dirinya sendiri, kehidupannya selalu sangat teratur. Dia mandi setelah minum kopi. Ketika dia baru saja akan tidur, telepon tiba-tiba berdering. Melihat ide penelepon, ekspresinya menjadi serius. "Tuan." Di ujung telepon terdengar suara seorang wanita, "Ada target baru. Aku sudah mengirim informasinya ke kotak suratmu. Bunuh orang ini dalam 3 hari." Begitu, setelah menutup telepon, Yao Bin mengeluarkan sebuah kotak dari bawah tempat tidur. Di dalam kotak itu ada satu set pakaian tidur hitam dan sebilah pedang. Dentang,
Yao Bin menarik sarung pedangnya dan memperlihatkan bilah pedang yang dingin. Pada saat ini, mata Yao Bin tiba-tiba menjadi tajam, dan tubuhnya tiba-tiba memancarkan tekanan dingin yang tak tertandingi. Dia berbeda ketika dia berhati-hati dalam damai. Teknisi itu hanyalah salah satu identitasnya. Dia memiliki identitas lain, pembunuh. Sasarannya bukanlah orang biasa, melainkan orang-orang di Wulin. Selama bertahun-tahun, dia telah membunuh puluhan orang. Gurunya pernah mengatakan kepadanya bahwa jika dia membunuh 100 orang, dia akan mengajarinya ilmu pedang tertinggi. Dia hanya gagal sekali setelah menerima tugas selama bertahun-tahun ini. Beberapa waktu lalu, dia menerima tugas dan diperintahkan untuk membunuh seorang lelaki tua dari Sekte Wulin. Awalnya, tugasnya sangat sederhana. Kultivasi pihak lain tidak terlalu bagus, tetapi saya tidak pernah menyangka bahwa wanita di sebelah lelaki tua itu adalah seorang ahli tingkat atas. Yao Bin bertarung dengannya selama beberapa ronde, dan bahunya ditebas oleh pihak lain. Jika guru tidak datang tepat waktu, dia mungkin telah jatuh saat itu. Namun, setelah misinya gagal, guru tidak menyalahkannya, tetapi mengatakan itu adalah kasus khusus. Dan mengatakan kepadanya bahwa wanita yang menebasnya hari itu bernama Zui Xing, tetapi seorang tokoh terkenal di dunia gelap, dengan keterampilannya saat ini, jauh dari lawan Zui Xing. Meskipun Yao Bin memiliki ilmu pedang yang tak tertandingi, gurunya melarangnya menyerang orang biasa. Ketika dia berada di Yunan Selatan, dia dipukuli oleh beberapa pekerja. Sifu juga tidak mengizinkannya untuk melawan, tetapi Sifu secara pribadi maju dan membunuh ketiga orang itu. Guru biasanya memberinya beberapa perintah untuk membunuh. Ada orang yang lebih penting dalam dirinya. Guru mengatakan kepadanya bahwa tidak peduli metode apa yang dia ambil, dia harus mengikuti pria bernama Yang Xuan. Jadi ketika Yang Xuan pergi ke Yunan Selatan, Yao Bin mengikutinya. Kemudian, ketika Yang Xuan kembali ke Nanjiang, Yao Bin langsung masuk ke perusahaan Sunan. Dong dong dong. Pada saat ini, tiba-tiba ada ketukan di luar pintu. Berdengung, pedang panjang di tangan Yao Bin tiba-tiba mengeluarkan nyanyian panjang, dan roh jahat yang kuat tiba-tiba menghilang. Tetapi sedetik kemudian, roh pembunuh itu menghilang tanpa jejak. Yao Bin tidak merasakan ancaman itu. Meletakkan kembali pedang panjang itu, dan Yao Bin keluar dan membuka pintu. Siapa yang kamu cari? Yao Bin melihat di luar pintu seorang wanita muda berpakaian sangat mahal. Di sebelah wanita muda itu ada seorang pria dengan wajah bekas luka yang ganas. Aku mencarimu. Tanpa berkata apa-apa, lelaki berwajah bekas luka itu mendorong Yao Bin masuk ke dalam rumah, lalu masuk bersama wanita muda itu. Bajingan, berdiri di sana. Wajah bekas luka itu menatap. Yao Bin sangat gugup hingga dia mengusap pakaiannya. Berapa yang kau inginkan? Wajah bekas luka itu senang dan berkata kepada wanita muda itu, si bodoh ini menganggap kita sebagai perampok. Li Min duduk di sofa dengan dua kaki panjang berlengan panjang dan menatap Yao Bin dari atas ke bawah. Jangan khawatir, kami di sini bukan untuk meminta uang padamu, tetapi untuk mengirimkan uang kepadamu. Kemudian dia meletakkan kartu bank di atas meja, ada 3 juta di sini. Sekarang ini milikmu. Apa yang kau lakukan? Yao Bin bingung. Tentu saja, uang itu milikmu, tetapi kau harus melakukan sesuatu untukku. Li Min mengeluarkan botol kecil dari tasnya dan berkata, tuangkan saja botol ramuan ini ke pewarna perusahaanmu besok. Kalau sudah selesai, aku akan memberimu 2 juta lagi. Ini, apa yang ada di sini? Yao Bin bertanya-tanya, dari mana kau bicara omong kosong seperti itu? Scar melangkah maju, mencengkeram kerah baju Yao Bin dan berkata dengan keras, dengar, nak, jika hal ini dilakukan, itu akan baik untuk kita semua. Tetapi jika tidak, setelah itu, wajah Scar tiba-tiba mengeluarkan suara hei dan memukul lemari di sebelahnya dengan pukulan keras. Ledakan, lemari yang terbuat dari kayu solid itu dihantam oleh wajah Scar. Jika kau berani mengacaukan semuanya, aku akan meledakkan kepalamu. Kau mendengarku? Yao Bin mengangguk ketakutan, dengar. Dengar, setelah meninggalkan rumah Yao Bin, wajah bekas luka itu tertawa sambil mengemudikan mobil. Presiden Li, sepertinya di luar sana. Anak laki-laki itu seorang konselor. Aku melihatnya hampir kencing tadi. Tapi Tuan Li, aku masih berpikir mengapa Anda ingin membuat semuanya menjadi begitu rumit. Mengapa aku tidak datang ke pintu dan memukul Su dengan tinjuku saja? Li Min bersandar di kursi belakang, perlahan menyalakan rokok seorang wanita dan tersenyum dingin.
yang kuinginkan sekarang bukan hanya menjatuhkan Su, tetapi juga melihat mereka berlutut di hadapanku memohon belas kasihan. Meskipun bagian depannya terlipat sekali, bagi Li Min, Su masih semut kecil di matanya. Sangat mudah baginya untuk menginjak semut kecil ini. Tapi sekarang dia telah berubah pikiran. Semut Su harus diinjak-injak sampai mati, tetapi sebelum itu tidak menghalanginya untuk bersenang-senang dengan semut itu. Itu seperti kucing yang menangkap tikus. Lebih menarik untuk bermain dengan baik sebelum menelannya. Pada saat ini, pihak Su tidak mengetahui semua ini dan masih berjalan dalam 3 shift 24 jam sehari dan malam. 2 minggu kemudian, batch pertama produk diselesaikan lebih cepat dari jadwal dengan upaya Su. Perusahaan di Yuzu sangat puas dengan efisiensi Su dan secara khusus mengirim seorang komisaris untuk menyerahkan batch pertama produk jadi garmen. Manajer Luo, hanya daftar kuantitas batch pakaian ini. Tolong hitung. Di ruang rapat, Sunan menyerahkan daftar kepada manajer Luo. Anda benar-benar luar biasa. Batch pertama produk jadi keluar hanya dalam 2 minggu, 2 kali lebih cepat dari yang kami harapkan. Manajer Luo adalah seorang pria parubaya dengan setelan jas yang rapi. Melihat angka-angka pada daftar, dia sangat puas. Presiden Su, saya datang ke sini hari ini untuk melakukan satu hal selain serah terima. Manajer Luo mengeluarkan sebuah kontrak dari tasnya dan menyerahkannya kepadanya sambil tersenyum. Apa ini? Sunan mengambil alih kontrak itu dengan curiga, membukanya dan hanya melihatnya. Dia tiba-tiba merasa senang. Itu adalah kontrak kerja sama strategis jangka panjang. Itu berarti bahwa selain daftar ini, akan ada banyak daftar di Yuzu di masa mendatang, yang akan langsung diberikan kepada Susi. Tuan Su, mengingat kinerja Anda kali ini, Dewan Direksi perusahaan kami telah memutuskan untuk menjadi mitra strategis jangka panjang dengan Anda setelah mempertimbangkan dengan saksama. Selama Anda menandatanganinya, setengah dari pesanan perusahaan kami akan diberikan kepada Anda, Tuan Su. Saya tidak tahu apakah Tuan Su bersedia atau tidak. Manajer Luo tersenyum. Ya, kami sangat bersedia. Sunan sangat bersemangat. Selama kontrak ini berlaku, itu berarti Su akan langsung bergabung dengan jajaran perusahaan pakaian lini pertama dari perusahaan kecil kelas 3. Pakaian Yuzu adalah 5 raksasa teratas dalam industri pakaian dalam negeri. Mereka memiliki daftar yang tak terhitung jumlahnya. Jika mereka bisa mendapatkan bagian mereka, Su akan melambung. Tepat saat kedua belah pihak bersiap untuk menandatangani kontrak, manajer Luo tiba-tiba menjawab telepon. Tepat setelah mendengar 2 kata, wajahnya berubah dalam sekejap. Tunggu, setelah menjawab telepon, manajer Luo tiba-tiba menghentikan Sunan dan berkata dengan suara yang dalam, Presiden Su, kami sangat percaya padamu. Mengapa kamu melakukan hal seperti itu? Sunan tampak bingung, apa yang terjadi dengan potongan rambut kompas? Manajer Luo berkata dengan wajah muram, saya baru saja menerima telepon. Seseorang melaporkan secara anonim bahwa Anda telah merusak pewarna pakaian ini. Untuk mengejar kecepatan, Anda menambahkan reagen kimia ke pewarna. Meskipun reagen ini dapat mengurangi waktu pewarnaan hingga setengahnya, itu akan menyebabkan kerusakan besar pada kulit manusia dalam waktu lama. Sunan buru-buru berkata, tidak mungkin. Tidak ada yang salah. Kualitas keamanan semua pewarna yang kami gunakan telah mencapai tingkat makanan. Itu pasti dibingkai. Dibingkai. Manajer Luo tersenyum dingin, kalau begitu saya ingin bertanya kepada Presiden Su, kapan Anda mulai memutihkan dan mewarnai produk ini? Sunan menjawab, 10 hari yang lalu. Benar sekali, manajer Kompas berkata dengan marah, bahkan pewarna terbaik di dunia, dari pemutihan dan pewarnaan hingga pembentukan, akan memakan waktu paling cepat 25 hari. Anda mulai memutihkan dan mewarnai 10 hari yang lalu, dan sekarang sudah terbentuk. Jelaskan kepada saya, Sunan terlalu cemas untuk tahu harus berkata apa. Dia tidak tahu banyak tentang teknologi, tetapi dia sangat yakin bahwa tidak akan ada masalah dengan produknya. Presiden Luo, ini pasti tuduhan palsu. Kita tidak akan pernah melakukan hal seperti itu. Bantah Sunan. Baiklah, mari kita lakukan inspeksi di tempat. Saya baru saja membawa seorang ahli teknis. Manajer Kompas itu bersenandung dingin, tetapi Tuan Su, saya akan mengatakan kata-kata buruk saya terlebih dahulu. Hasil pengujian hari ini tidak hanya akan segera dilaporkan ke kantor pusat, tetapi juga akan diberitahukan ke departemen terkait pada saat pertama. Jika zat berbahaya benar-benar terdeteksi dalam pewarna,
Anda sudah dicurigai melanggar hukum. Menurut nomor daftar ini, Anda menunggu untuk masuk penjara. Sunan sangat ketakutan sehingga telapak tangannya penuh dengan keringat dingin. Pengujian berlangsung selama setengah jam. Sunan merasa seolah-olah dia telah menghabiskan 1 abad. Dia sangat gugup sehingga seluruh punggungnya basah. Hasilnya sudah keluar. Para ahli pengujian akhirnya menyimpulkan, tidak ada zat berbahaya yang ditemukan dalam pewarna, dan tingkat keamanannya adalah tingkat keamanan pangan tertinggi. Panggilan. Ketika Sunan mendengar ini, dia hampir putus asa, jadi dia santai saja. Manajer Luo sangat terkejut dengan hasilnya dan bertanya-tanya, tetapi bagaimana waktu pemutihan dan pewarnaan bisa terbentuk dalam 10 hari? Pakar pengujian tersenyum, itu karena reagen berteknologi tinggi ditambahkan ke dalam kumpulan pewarna ini, yang tidak hanya tidak berbahaya bagi tubuh manusia, tetapi juga sangat mempersingkat waktu pencetakan. Manajer Luo menundukkan kepalanya dengan canggung dan segera berdiri serta membungkuk kepada Sunan. Presiden Su benar-benar minta maaf. Saya ceroboh tadi. Saya tidak tahu perusahaan Anda telah memproduksi pewarna berteknologi tinggi seperti itu. Saya benar-benar minta maaf. Tidak apa-apa, Manajer Luo. Ini hanya kesalahpahaman. Sekarang sudah berakhir. Sunan juga buru-buru berdiri dan berkata. Manajer Luo berkata lagi, Tuan Su, saya punya permintaan lain. Saya terutama ingin tahu dari mana Anda mendapatkan pewarna ini. Sejauh yang saya tahu, waktu pembentukan tercepat dari pewarna impor paling canggih di pasaran adalah setidaknya 25 hari. Jadi jika Presiden Su dapat memberitahu saya dari mana pewarna ini berasal. Ini, Sunan terdiam sejenak dan tersenyum kepada Manajer Luo. Maaf, Manajer Luo, saya biasanya tidak peduli dengan teknologi. Itu semua menjadi tanggung jawab Direktur Teknis kami. Baiklah, saya akan meneleponnya dan Anda dapat berbicara dengannya secara langsung. Setelah itu, Sunan segera menelepon Yao Bin dan memintanya untuk segera datang. Tak lama kemudian, Yao Bin yang kurus dan kecil berjalan masuk ke kantor. Perkenalkan, ini Yao Bin, Direktur Teknis kami. Ini Manajer Luo dari perusahaan Yusu. Sunan buru-buru memperkenalkan. Halo, Direktur Yao. Manajer Luo dengan cepat dan antusias mengulurkan tangannya dan bertanya, Halo, Direktur Yao, saya ingin tahu di mana Anda menggunakan pewarna ini. Bisakah Anda memberi saya informasi kontak dealer? Yao Bin menggelengkan kepalanya dengan lembut, Maaf, Manajer Luo, saya khawatir ini tidak akan berhasil. Setelah itu, dia menambahkan, karena pewarna ini saya ciptakan sendiri, tidak ada dealer. Apa? Anda yang menciptakannya sendiri. Kata-kata itu menggemparkan dunia. Manajer Luo sangat terkejut sehingga dia membuka mulutnya dan menatap Sunan dan berkata, Presiden Su, saya tidak dapat membayangkan bahwa perusahaan Anda benar-benar menyembunyikan naga dan harimau yang berjongkok. Saat ini, Li Min dengan sabar menunggu hasil akhir di kantor. Dia ingin mendengar berita bahwa Sunan dibawa pergi oleh departemen terkait, dan dia bahkan menemukan hubungan yang baik. Selama Sunan dibawa pergi, dia akan melakukan apa saja untuk membuat Sunan dihukum beberapa tahun lagi. Bertarunglah denganku, ini sudah berakhir, kata Li Min dengan keras. Pada saat ini, telepon tiba-tiba berdering. Li Min menghubungkan telepon. Sebelum dia bisa berbicara, dia buru-buru berkata, Presiden Li, ini tidak baik. Serah terima produk mereka sangat lancar. Dan pakaian Yusu juga menandatangani kontrak strategis kerja sama jangka panjang dengan mereka di tempat, dan menambahkan pesanan besar. Li Min sangat terkejut sehingga dia berdiri. Tidak mungkin, bukankah mereka melakukan pengujian di tempat? Ya, tetapi tidak ada masalah dengan hasil pengujian. Patah, pergelangan tangan Li Min bergetar dan telepon itu jatuh ke tanah. Lalu ada kemarahan yang besar. Ditambah lagi kali ini, dia telah menanamnya di tangan Su untuk kedua kalinya. Dari kecil hingga besar, dia terpesona oleh dirinya sendiri dan percaya diri. Dia terutama menikmati rasa penaklukan bahwa semuanya terkendali. Selain itu, dia begitu besar sehingga dia tidak pernah menderita kerugian apapun. Tidak peduli seberapa keras dia hancur, dia harus kalah di depannya. Dia telah bertemu banyak orang besar dan banyak lawan. Bahkan sekalipun aku pernah bertengkar dengan beberapa saudara lelaki keluarga bangsawan di Longcheng, aku tidak pernah menderita kerugian seperti itu. Sunan benar-benar sekecil semut pengganggu baginya.
Tapi itu adalah semut pengganggu yang sangat kecil sehingga dia dikalahkan satu demi satu. Psikologi yang bengkok membuatnya benar-benar marah. Aku bilang, tidak perlu repot-repot dengan bajingan-bajingan itu. Mengapa aku tidak memasukkan wanita itu ke dalam karung dan melemparkannya ke sungai untuk memberi makan ikan malam ini? Scar berkata dengan acuh tak acuh. Tidak sampai seperti ini. Li Min menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia memiliki sedikit mania, dia juga rasional. Semua orang tahu kau pengawalku. Jika kau melakukannya, itu akan menyebabkan masalah yang tidak perlu. Di malam hari, kau pergi dan selesaikan Yao terlebih dahulu. Beraninya kau tidak menaatiku dan mati. Larut malam, Yao Bin duduk bersila di lantai. Napasnya sangat lambat, ada irama khusus di antara napasnya. Lapisan udara di sebelahnya tampak terdistorsi dan mulai beriak seperti riak di air. Sekitar setengah jam kemudian, minum. Saat Yao Bin berbisik, matanya tiba-tiba terbuka dan memancarkan tepi yang sangat terang. Pot tanaman hijau di belakangnya tiba-tiba terbelah dua. Bagian itu sangat datar, seperti dipotong oleh senjata tajam. Tuan, akhirnya aku berhasil menembus lantai 7. Wajah Yao Bin merah dan matanya penuh dengan kegembiraan yang tak ada habisnya.